Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Latifah Adawiyah, NPM 20082860182. Pada blok respiratory atau pulmonologi ini saya akan mempresentasikan mengenai pneumonia. Jadi, pneumonia ini merupakan suatu peradangan parenkim paru yang disebabkan oleh mikroorganisme, misal seperti bakteri, jamur, virus, dan parasit. Sedangkan yang disebabkan dari non-mikroorganisme, misal seperti bahan kimia, radiasi, aspirasi, bahan toksik, obat-obatan, dan lain-lain, itu disebut dengan pneumonitis. Jadi, pneumonia dengan pneumonitis ini pada gambaran radiologi itu hampir mirip, cuman perbedaannya adalah etiologinya. Pneumonia ini memiliki beberapa klasifikasi. Yang pertama berdasarkan klinis dan epidemiologisnya, yaitu ada pneumonia community atau community acquired pneumonia. Nah, pneumonia ini didapatkan dari masyarakat. Terus ada pneumonia nosokomial atau hospital acquired pneumonia. Nah, pneumonia ini didapat di RS dengan syarat harus dirawat lebih dari 48 jam di RS. Terus ada Healthcare Associated Pneumonia. Nah, pneumonia ini didapat dari petugas medis ataupun pasien dirawat tapi bukan di RS. Terus ada pneumonia akibat pemasangan ventilator atau Ventilator Associated Pneumonia. Nah, pneumonia ini dia muncul gejala setelah pemasangan dari ventilator atau pasien yang dirawat di ruangan ICU. Terus berdasarkan bakteri penyebabnya itu ada pneumonia bakterial atau tipikal. Nah, pneumonia bakteri ini biasanya disebabkan oleh Klebsiella pneumoniae dan Streptococcus pneumoniae. Terus ada pneumonia atipikal. Nah, dia disebabkan oleh Mycoplasma, terus itu Legionella dan Chlamydia. Nah, perbedaan dari tipikal dan atipikal ini adalah kalau tipikal dia itu gejalanya khas dan atipikal ini gejalanya tidak khas. Misal pada tipikal itu gejalanya itu berupa demam, batuk, perubahan warna sputum, dan peningkatan leukosit. Sedangkan atipikal atau tidak khas ini merupakan gejalanya itu yang tidak khas, memang tidak khas. Misalnya itu gejalanya bisa dijumpai lemas, pusing, atau sakit kepala. Terus ada yang ketiga itu ada pneumonia virus. Nah, penyebabnya ini adalah virus influenza, SARS, ataupun COVID-19. Terus ada pneumonia jamur. Nah, pneumonia jamur ini merupakan koinfeksi pada pasien dari HIV. Terus ada berdasarkan predileksi infeksi. Yang pertama ada pneumonia lobaris. Nah, kalau pneumonia lobaris ini dia merupakan infeksi parenkim paru yang terjadi pada satu lobus saja. Makanya pada foto ronsennya itu ada gambaran khas, yaitu gambaran infiltrat ataupun konsolidasi inhomogen pada satu lobus saja. Terus bronkopneumonia ini, nah selanjutnya ada bronkopneumonia. Kalau bronkopneumonia ini sering terjadi pada orang tua dan bayi saja dan jarang dihubungkan oleh dengan obstruksi bronkus. Terus ada etiologi pada pneumonia ini. Nah, etiologinya itu bisa berupa Streptococcus pneumoniae yang merupakan organisme yang sering ditemukan, dan ada Haemophilus influenza yang merupakan urutan kedua yang sering ditemukan. Selain itu ada Pseudomonas aeruginosa. Kasusnya kecil tapi bervariasi. Pada pneumonia ini memiliki faktor risiko, yaitu merokok, alkohol, kontak dengan penderita pneumonia, gizi kurang, tidak imunisasi, dan lingkungannya tidak sehat. Bagaimana cara menegakkan diagnosa pada pneumonia? Yang pertama, kita perlu lakukan anamnesis. Kita perlu menanyakan pasien mengenai gejala seperti batuk, demam, nyeri dada, sesak nafas, dan riwayat kesehatan sebelumnya. Selain itu, kita perlu menanyakan tentang paparan potensial seperti kontak dengan pasien pneumonia atau risiko aspirasi. Selain itu, kita perlu menanyakan riwayat pernah nggak dirawat di rumah sakit atau bagaimana riwayat lingkungan si pasien. Selanjutnya kita perlu melakukan pemeriksaan fisik. Nah, pada pemeriksaan fisik ini kita dijumpai pada pasien yaitu rongki basanya itu positif. Selain itu kita perlu melakukan pemeriksaan penunjang. Yang pertama itu pemeriksaan laboratorium. Dijumpai leukositnya itu lebih dari sama dengan 10.000 atau kurang dari 4.500. Terus kita bisa lakukan pemeriksaan penunjang berupa procalcitonin atau PCT. Nah, PCT ini merupakan prediktor infeksi.
Terus selain itu kita bisa lakukan pemeriksaan penunjang berupa CRP atau C-reactive protein. Nilai normalnya itu yaitu 3 mg per liter. Tapi kalau seumpamanya dijumpai 10 mg per liter, dia berarti menandakan indikasi inflamasi yang signifikan. Nah, pada pneumonia ini pemeriksaan penunjang gold standarnya itu adalah X-ray. Di sini kita bisa lihat X-ray-nya pada sisi kiri. Ini sisi kiri ya. Nah, pada sisi kiri dia itu bagus ya, tidak dijumpai infiltrat, terus itu jantungnya tidak besar, dan trakeanya itu letaknya di tengah. Dan sudutnya itu lancip, dan sudut costoprenicusnya itu kiri dan kanan itu lancip, sama-sama lancip. Tapi kita bisa lihat di bagian kanan. Bagian kanan itu lapangan atasnya dia tuh masih normal, masih bagus, tapi lapangan tengahnya itu adanya infiltrat atau konsolidasi inhomogen. Dia ini berada di lapangan tengah. Kan beda nih pada atas, pada lapangan atas dan lapangan tengah. Berarti di sini menandakan pasiennya itu pneumonia lobaris, yaitu adanya konsolidasi inhomogen pada lobus tengah aja. Terus tata laksananya itu bisa berupa farmakologi dan non-farmakologi. Pada farmakologi, kalau seumpamanya dia rawat jalan, kita perlu lihat si pasien itu udah pernah pakai antibiotik atau sudah pakai antibiotik. Kalau dia belum pernah pakai antibiotik, maka kita bisa berikan makrolid dan atau doxycycline. Kalau makrolid kita bisa berikan azitromisin 1 kali 500 mg atau enggak doxycycline 2 kali 100 mg. Tapi kalau pasiennya sudah pakai antibiotik tapi komorbid, maka kita bisa berikan fluoroquinolone atau enggak makrolid ditambah beta-lactam yang baru. Untuk fluoroquinolone ini kita bisa berikan ciprofloxacin atau levofloxacin. Terus kalau seumpamanya pasiennya itu rawat inap non ICU, kita bisa berikan fluoroquinolone respirasi levofloxacin 750 gram atau beta-lactam ditambah makrolid. Tapi kalau pasiennya itu dirawat ICU, kita perlu lihat ada nggak faktor pseudomonasnya. Kalau dia tidak ada faktor pseudomonas, kita bisa berikan beta-lactam ditambah makrolid baru atau fluoroquinolone secara respirasi intravena. Nah, kalau pada beta-lactam ini kita bisa berikan amoxicillin atau ampicillin secara intravena. Terus kalau seumpamanya ada faktor risiko pseudomonas, kita bisa berikan antipneumokokal atau beta-lactam ditambah aminoglikosida dan azitromisin. Terus non-farmakologinya kita bisa minta pasien untuk berhenti merokok dan lakukan vaksinasi. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk presentasi pneumonia ini. Sekian dari presentasi mind map pneumonia saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.